Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oswaldus Biranto Hambut dengan NIM 2012-521071. Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. Baik, selama kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan menjelaskan materi mengenai metode perbandingan dan metode campuran. Nah baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metode perbandingan. Jadi, metode ini merupakan alternatif terhadap metode statistik, yakni ketika jumlah kasus atau isu penelitian sangat terbatas dan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan manipulasi statistik, maka ilustrasi perbandingan dapat dipakai sebagai gantinya. Oleh karena itu, metode ini digunakan untuk mengetahui pola pada suatu kasus atau isu penelitian, mengadopsi logika statistik dalam skala yang kecil, yakni mengedepankan generalisasi, lalu membentuk relasi empiris antara dua variabel dan mengontrolnya dengan menjaga semua variabel lainnya tetap konstan. Metode perbandingan ini dianggap sebagai satu-satunya pilihan metode yang bisa mengendalikan hipotesis untuk diaplikasikan pada unit yang besar, di mana jumlah tersebut terlalu sedikit untuk dilakukan analisis statistika. Selanjutnya, metode ini memiliki dua pendekatan, yakni pendekatan pertama adalah variable oriented dan yang kedua adalah case oriented. Yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari variable oriented, yaitu kasusnya ditransformasikan ke dalam variabel, konsepnya terencana dan dioperasionalkan, mengasumsi kasus yang independen satu sama lain, angka kasus sebisa mungkin meningkatkan faktor statistik, lalu menekankan angka variabel dengan tujuan menghindari desain penelitian yang tak dapat ditentukan atau tak dapat diprediksi. Metode ini memiliki seleksi kasus yang cenderung acak atau dilakukan pada variabel yang independen, mencari generalisasi dalam area studi atau subsistem proyek penelitian, dan penggunaan waktunya periodik. Sedangkan pada case oriented, kasusnya disebut sebagai yang unik atau kompleks, dikonstruksi selama penelitian, merujuk pada analisis proses sistematis, menjaga faktor statistik tetap rendah, meningkatkan angka variabel agar dapat membuat deskripsi lebih kaya atau lebih lengkap. Metode ini lebih cenderung memilih kasus yang paradigmatik, memahami melalui perbedaan, mengeksplor dan keragaman pada proses dan urutan sementara, serta berfokus pada peristiwa-peristiwa yang penting. Baik, metode yang kedua adalah metode campuran atau mixed methods. Metode campuran adalah jenis penelitian di mana peneliti itu menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode campuran ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau rangkaian studi. Jadi, dalam metode ini terdapat premis dasar di mana penggunaan metode campuran adalah menggabungkan lebih dari satu jenis sumber data, memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian daripada pendekatan tunggal atau monometode. Menurut Creswell dan Plano-Clark, setidaknya ada 6 potensi keuntungan untuk mengintegrasikan sejumlah pendekatan secara metodologis, yaitu di mana kekuatan dari satu pendekatan mengimbangi kelemahan pendekatan yang lain. Lalu, jika digunakan dengan benar, metode ini dapat memberikan lebih banyak bukti yang komprehensif dan meyakinkan. Metode campuran ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tertentu, meskipun pendekatan metode tunggal tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Metode campuran dapat mendorong kolaborasi antara disiplin ilmu. Metode ini mendorong penggunaan berbagai pandangan atau paradigma dalam dunia penelitian. Metode campuran ini lebih praktis karena memungkinkan penggunaan berbagai teknik dan pendekatan yang paling baik dalam menjawab segala pertanyaan-pertanyaan penelitian. Metode ini memiliki tujuan umum, yaitu menggabungkan komponen-komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif agar memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode campuran ini harus berkontribusi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, maka perlunya adanya penjelasan lanjut. Metode kedua diperlukan untuk mendukung metode utama, dan proyek yang diteliti memiliki multifase.